Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ajen Mukarom, dalam kuliah mata kewirausahaan, pertemuan yang ke-12 dengan topik pemasaran chapter yang kedua. Kuliah kali ini merupakan lanjutan dari penjelasan kuliah pada pertemuan kita sebelumnya. Baiklah, saudara mahasiswa, pada pertemuan kali ini, pada kuliah kali ini, bahasan akan lebih memfokuskan kepada understanding the customer. Jadi bagaimana kita, ya, kalau posisi kita sebagai seorang pebisnis atau pelaku usaha memperlakukan pelanggan atau konsumen dengan baik. Saudara mahasiswa, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tentunya akan selalu berusaha memahami pelanggannya, dan sebaliknya perusahaan yang tidak berusaha memahami pelanggannya adalah perusahaan yang kurang baik. Ya, mengapa demikian? Sebab dengan tidak memahami pelanggan, suatu perusahaan akan menjalankan bisnisnya secara sia-sia. Mereka menjual produk yang tidak dibutuhkan pelanggan, menyediakan jasa yang tidak diinginkan pelanggan, atau mereka memberikan pelayanan secara asal-asalan. Kalau pelanggan bertransaksi dengan mereka, itu karena pelanggan tidak mempunyai pilihan biasanya. Ya, seandainya perusahaan yang tidak disukai pelanggan itu memiliki kompetitor yang bisa memahami pelanggannya, pasti pelanggan itu akan berbondong-bondong pindah dari perusahaan tersebut dan beralih ke sang kompetitor. Berdasarkan uraian tadi, jika suatu perusahaan ingin terus bertumbuh dan berkembang baik dari sisi pendapatan dan perolehan keuntungan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, perusahaan tersebut harus memonopoli pasar. Betul tidak ya? Jika tidak bisa, maka perusahaan harus betul-betul memahami pelanggannya sehingga pelanggan tetap menjadi pelanggan dan tidak berpaling ke kompetitor yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memahami pelanggan? Saudara mahasiswa, untuk memahami pelanggan yang harus dilakukan adalah berusaha mencari tahu tentang mereka, ya. Kemudian mencari tahu tentang mereka, apa jenis kelamin mereka, berapa usia mereka, di mana mereka tinggal, apa status perkawinan mereka, kesukaannya, hobinya, perilakunya, akun sosial medianya, dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana mereka mengambil keputusan, di mana mereka melakukan pengambilan keputusan, pihak apa saja yang mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan, dan lain-lain. Semakin banyak kita tahu tentang mereka, maka proses pemasaran akan bisa dilakukan dengan semakin baik. Lalu siapakah konsumen itu? Ya tentu Anda pernah mendengar istilah konsumen atau pembeli adalah raja, ya. Jadi tentu dalam hal ini konsumen adalah orang yang paling penting di mata seorang pengusaha atau di mata para pebisnis. Yang kedua, konsumen tidak bergantung kepada kita, tetapi kita yang bergantung kepadanya, ya. Karena sesungguhnya kalau posisi kita sebagai pebisnis atau pemilik perusahaan, yang membutuhkan yang tergantung itu kita, ya, terhadap konsumen, bukan konsumen kepada kita. Karena kenapa? Jikalau kita berbisnis, berjualan atau memasarkan suatu produk, tidak ada konsumennya, lalu mau dijual kemana produk tersebut? Yang ketiga, konsumen tidak pernah mengganggu pekerjaan kita, ya, sebab dia adalah tujuan dari
pekerjaan kita ya. Jadi sesungguhnya kalau konsumen banyak mengontak kita ya, itu artinya sesungguhnya mereka bukan sedang mengganggu pekerjaan kita ya, akan tetapi justru itulah prospek dan peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik ya, sebab mereka adalah tujuan akhir dari bisnis kita. Yang keempat, kita tidak melakukan yang baik dengan melayani dia ya, tapi justru konsumen memberi kesempatan kepada kita untuk melayani dia. Jadi jangan dibalik ya. Jadi seharusnya produsen atau pemilik perusahaan yang melayani konsumen ya. Kalau kita melayani mereka, itu artinya mereka memberikan waktu kepada kita untuk berinteraksi lebih banyak dengan mereka. Tidak seorang pun dapat memenangkan apabila berargumentasi dengan mereka, sebab konsumen adalah orang yang membawa kita kepada pemenuhan kebutuhannya. Jadi artinya jangan banyak berdebat dengan mereka, karena sehebat apapun argumentasi yang kita miliki ya, tetap mereka harus diperlakukan dengan baik, harus diperlakukan Mbak Raja ya, seperti itu. Tentu perlakuan yang dimaksud di sini adalah perlakuan yang proporsional dan profesional. Nah, saudara mahasiswa, di dalam melakukan suatu pembelian terhadap produk, konsumen biasanya melewati beberapa tahapan pengambilan keputusan pembelian. Menurut Philip Kotler, tahapan pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen itu dibagi menjadi terdiri dari 5 tahapan ya. Yang pertama, proses pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, pembelian. Dan kelima, hasil dan perilaku setelah pembelian. Saya akan coba memaparkan satu persatu ya. Tahapan pengenalan kebutuhan. Di sini pada tahapan ini ya, pada tahapan ini pembeli biasanya mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Lalu pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkannya ya. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal dari dalam diri sendiri, artinya karena ada keinginan diri sendiri, dan juga bisa dipicu karena adanya rangsangan eksternal ya, atau dari lingkungan. Contohnya misalkan ada tetangga beli mobil baru ya, kemudian kita juga jadi terdorong ingin punya mobil yang mirip atau yang sama dengan tetangga kita gitu ya, seperti itu. Pada tahap ini pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat konsumen ya. Para pemasar perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul ya. Apa yang menyebabkan semua itu muncul dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tersebut. Nah, selanjutnya beranjak ke tahapan yang kedua, yaitu pencarian informasi. Nah, seorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari informasi lebih banyak ya, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen dan produk yang dapat memuaskan ada di dalam jangkauan, konsumen kemungkinan akan membelinya ya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan dalam memorinya atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Saudara mahasiswa, konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, diantaranya sumber pribadi ya, yang termasuk dalam sumber pribadi ini keluarga,
teman atau tetangga ya. Kemudian sumber komersial diantaranya berasal dari iklan, wiraniaga, agen, kemasan, pajangan ya. Kemudian dari sumber publik, contohnya media massa, organisasi, serta penilaian konsumen atau testimoni konsumen ya. Dan sumber informasi lainnya biasanya dari sumber pengalaman ya. Yang termasuk dalam sumber pengalaman ini adalah penanganan, pemeriksaan, serta pengalaman menggunakan produk. Nah, sehingga dalam hal ini perusahaan harus merancang bauran pemasarannya ya, untuk membuat calon pembeli menyadari dan mengetahui mereknya yang dia jual. Perusahaan harus cermat mengenali sumber informasi ya, dan arti penting dari setiap sumber yang dicari oleh konsumen tersebut. Tahapan yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahapan ini, konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk. Tentu produk yang akan dibelinya ya. Untuk itu, konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi pembelian yang spesifik ya, yang dihadapi oleh konsumen tersebut. Nah, dalam hal ini pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mengevaluasi alternatif merek ya. Bila mereka mengetahui proses evaluasi apa yang sedang terjadi, maka seorang pemasar dapat membuat langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan pembeli. Tahapan yang keempat adalah keputusan pembelian. Keputusan membeli merupakan tahap dari proses keputusan konsumen, di mana konsumen pada tahapan ini benar-benar membeli produk ya. Pada umumnya keputusan membeli yang dilakukan konsumen adalah membeli produk yang paling mereka sukai. Tetapi ada dua faktor yang muncul ya, antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Konsumen umumnya membentuk niat membeli berdasarkan pada faktor-faktor tertentu seperti misalkan pendapatan, harga, dan manfaat produk. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan bisa mengubah niat pembelian ya. Jadi, pilihan dan niat untuk membeli tidak selalu berakhir pada keputusan membeli barang yang sudah mereka pilih. Dan yang kelima ya, hasil dan perilaku setelah pembelian atau tingkah laku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasakan puas atau tidak puas ya, terhadap barang yang dibeli atau jasa yang dia gunakan atau dia manfaatkan. Pembeli akan menentukan puas atau tidak itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang diterima dari produk ya, artinya keunggulan dari produk yang dia beli ya. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen akan merasa tidak puas ya. Sudah alamiahnya seperti itu ya. Kegiatan pemasar terus berlanjut dalam menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini agar daur hidup produknya tidak menurun. Nah, dalam suatu pembelian produk, keputusan yang diambil tidak selalu berurutan seperti di atas ya. Tidak selalu seperti ini urutannya ya. Kadang ada situasi pembelian ya, seperti misalkan penyelesaian ekstensif. Keputusan yang diambil dapat bermula dari penjual ya, karena penjual dapat membantu merumuskan perbedaan dengan toko yang lain
melalui pembentukan citra toko yang positif. Dengan citra yang baik yang ditampilkan, ya, toko atau usaha atau barang yang dipasarkan di mata masyarakat, khususnya konsumen, akan menciptakan kesan bahwa perusahaan itu benar-benar memiliki kualitas yang dapat dipercaya. Lalu selanjutnya, apa saja yang menjadi harapan konsumen? Ya. Di antaranya yang pertama, produk. Ya. Konsumen pasti menginginkan produk atau jasa produk yang mereka konsumsi atau produk yang mereka beli dengan jasa atau jasa yang mereka gunakan, pasti menginginkan produk dan jasa yang memiliki kualitas yang baik atau jasa yang memiliki pelayanan yang terbaik. Ya. Dan yang kedua, harga. Ya. Harga diyakini menjadi salah satu faktor utama dari kepuasan pelanggan biasanya, ya. Apalagi untuk segmen tertentu yang punya sensitivitas dengan masalah harga, maka harga yang sesuai dengan harapan mereka akan mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan tersebut. Meskipun pada kenyataannya ada segmen tertentu yang tidak sensitif terhadap harga, akan tetapi tetap saja ya, pada produk tertentu kebijakan penetapan harga akan sanggup menciptakan kepuasan pelanggan bagi konsumen tertentu, atau setidaknya strateginya adalah harga yang ditetapkan akan mampu memicu driver pelanggan yang lain, driver kepuasan pelanggan yang lain, sehingga pada akhirnya konsumen akan tetap merasa puas dengan harga tersebut. Yang ketiga, harapan konsumen tentunya diberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang sopan, pelayanan yang bertanggung jawab, pelayanan yang ramah, ya, dari si pemasar atau dari si perusahaan atau produsen. Yang keempat adalah value. Nah, si konsumen setelah mereka membeli produk, ya, dan menikmati produknya, menggunakan produknya, atau memanfaatkan jasa yang mereka beli, gitu ya, tentu yang mereka harapkan setelah menggunakan produk dan jasa tersebut ada nilai kepuasan, dan mereka merasa memiliki nilai yang berbeda dibanding dengan tidak membeli atau menggunakan jasa tersebut. Nah, itulah keempat harapan dari konsumen yang biasanya mempengaruhi situasi pembelian produk atau jasa. Lalu, apa saja sih yang menjadi hak konsumen? Ada 4 hak konsumen. Yang pertama, konsumen berhak membeli produk yang aman. Jadi sebenarnya tidak hanya aman ya, tapi harus asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Yang kedua, konsumen berhak mendapatkan informasi. Jadi dalam artian produk yang dia beli itu harus benar-benar memiliki informasi yang jelas. Contohnya misalkan cara penyajiannya, manfaatnya, kandungannya, gitu ya, ingredientnya yang biasanya tertera di dalam kemasan produk. Dan konsumen juga berhak bertanya ya kepada para pelaku usaha yang memasarkan produknya, sehingga dia mendapatkan informasi yang komprehensif tentang produk yang akan dia konsumsi atau yang akan dia beli. Yang ketiga, dapat memilih. Nah, konsumen memiliki hak untuk memilih suatu produk atau jasa. Jadi si produsen tidak bisa memaksakan bahwa konsumen itu harus memilih produk tertentu, gitu ya. Nah, kecuali perusahaan tersebut merupakan perusahaan monopoli. Contohnya misalkan PLN, kita kan tidak punya pilihan lain selain membeli listrik
dari PLN, gitu ya. Kemudian yang keempat, konsumen memiliki hak untuk didengarkan. Artinya jika ada keluh kesah atau pengaduan atau komplain, jadi konsumen punya hak untuk didengarkan komplainnya tersebut. Nah, hak-hak konsumen ini diatur dan dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada bab 3 bagian pertama pasal 4 mengenai hak konsumen. Silakan Anda bisa browsing ya, cari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk bisa mengetahui lebih detailnya. Nah, jika konsumen tadi harapannya sudah terpenuhi, kemudian hak-haknya juga dipenuhi, tentu semua itu dalam rangka tentu ya, jika sudah terpenuhi akan muncul kepuasan di dalam mengkonsumsi produk atau menggunakan jasa yang dia beli. Apa yang dimaksud dengan kepuasan? Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang dihasilkan dari membandingkan antara apa yang didapat dari produk dengan harapannya. Bagaimana cara melacak kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan ini atau kepuasan konsumen ini dapat diukur dengan berbagai metode dan teknik ya. Kalau menurut Kotler, berapa macam metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan kita rangkum dalam beberapa hal berikut. Dalam beberapa poin berikut, ada 4 poin ya. Yang pertama, bisa dengan sistem komplain atau keluhan dan saran. Itu biasanya si perusahaan menggunakan hotlines, menyediakan hotlines yang bisa dihubungi, website, email, serta komunikasi 2 arah. Nah, perusahaan yang fokus kepada pelanggan pasti mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran dan keluhan terhadap perusahaan. Setiap perusahaan yang berorientasi pada customer atau konsumen perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Nah, cara melacak kepuasan konsumen yang kedua adalah dengan melakukan survei kepuasan konsumen. Ya. Nah, perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang berhenti membeli atau yang telah beralih ke pemasok lain guna mempelajari alasan kejadian tersebut. Ada 2 hal yang harus diperhatikan, adalah yang pertama, melakukan wawancara terhadap pelanggan yang keluar setelah berhenti membeli ya. Dan yang kedua, memantau tingkat kehilangan pelanggan. Jadi seberapa besar konsumen tidak lagi membeli produk yang dipasarkan oleh mereka. Cara melacak kepuasan konsumen yang ketiga adalah dengan melakukan ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk-produk tersebut. Jadi kita meng-hire orang, kemudian orang tersebut disuruh berpura-pura gitu ya, membeli produk pesaing dan produk kita. Kemudian nanti mereka disuruh membandingkan kualitas dari produk tersebut. Yang keempat, analisis kehilangan konsumen ya.
Jadi si perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli produk perusahaan ataupun telah berpindah pada pemasok lain untuk mempelajari sebab-sebab kepindahan mereka. Saudara mahasiswa, selanjutnya saya coba akan memaparkan kepuasan konsumen. Ya. Tadi seperti yang dijelaskan di awal, ya, saya review lagi bahwa yang dimaksud dengan kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dengan harapannya. Jika seorang pelanggan sudah merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinan menjadi pelanggan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Nah, dari sisi perusahaan, ya, tentu kepuasan pelanggan ini adalah sebuah keinginan setiap perusahaan, ya. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Ya. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat 5 faktor utama yang diperhatikan oleh perusahaan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Ya. So, dari sisi perusahaan, ya, perusahaan harus menciptakan suatu produk yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau dan ya bisa jadi harga yang murah gitu ya, serta produk yang dihasilkan tersebut harus mampu merepresentasikan nilai-nilai yang bisa diterima oleh konsumen, sehingga konsumen ya pada saat mereka mengkonsumsi produk atau menggunakan jasa yang dipasarkan tersebut bisa memenuhi harapan dan keinginannya, sehingga dengan seperti itu ya, di masa yang akan datang konsumen akan melakukan pembelian kembali terhadap produk yang dipasarkan pada saat kebutuhan yang sama muncul di masa yang akan datang. Nah, bagaimana menciptakan loyalitas konsumen? Ya. Saudara mahasiswa, kesetiaan konsumen ini ya tidak terbentuk dalam waktu yang singkat dan tidak tercipta begitu saja gitu ya. Tetapi tentu harus melalui suatu proses yang panjang, proses belajar dan berdasarkan hasil pengalaman dari konsumen itu sendiri, ya, dari pembelian konsisten sepanjang waktu. Bila yang didapat sudah sesuai harapan, maka proses pembelian ini akan terus berulang. Hal ini dapat dikatakan bahwa telah timbul kesetiaan atau loyalitas konsumen. Bila dari pengalamannya konsumen tidak mendapatkan merek yang memuaskan, maka ia tidak akan berhenti untuk mencari dan mencoba merek-merek yang lain sampai ia mendapatkan produk atau jasa yang memenuhi kriteria yang mereka inginkan.
Nah, loyalitas ini merupakan besarnya konsumsi dan frekuensi pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen terhadap suatu produk yang dijual oleh suatu perusahaan, dan mereka berhasil menemukan bahwa kualitas keterhubungan yang terdiri dari kepuasan, kepercayaan, dan komitmen mempunyai hubungan yang positif dengan loyalitas konsumen. Nah, ada indikator-indikator yang bisa digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen, diantaranya pembelian ulang, ya. Jadi kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut, selalu menyukai merek tersebut, tetap memilih merek tersebut, dan yakin bahwa merek tersebut yang terbaik di dalam persepsi mereka, ya. Dan juga mereka pasti akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Jika loyalitas itu sudah terbentuk, maka mereka akan melakukan beli ulang, ya, referensi tadi sebagaimana yang disebutkan di nomor 6, artinya akan merekomendasikan kepada orang lain dan mengalokasikan pendapatannya untuk membeli ulang produk tersebut. Saya pernah menemukan suatu moto, ya, yang dituliskan oleh salah satu restoran, ya, restoran Padang. Jadi mereka punya moto seperti ini: kalau Anda tidak puas, sampaikan pada kami; kalau Anda puas, sampaikan pada kawan Anda. Nah, ini artinya mereka paham betul bahwa loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan itu sangat penting di mata mereka. Artinya dari moto ini, ya, kalau Anda tidak puas, sampaikan pada kami; kalau Anda puas, sampaikan pada kawan Anda. Artinya kalau tidak puas, keluhan-keluhan harus disampaikan kepada si pemilik bisnis atau pelaku usaha, ya, sehingga ketidakpuasan ini bisa diperbaiki, ya, apa saja masalah yang ditemukan oleh konsumen. Nah, coba bayangkan jika ketidakpuasan ini kemudian konsumen ceritakan kepada orang lain, tentu itu akan menjadi sebuah kampanye yang negatif terhadap bisnis yang terhadap produk atau bisnis yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, kemudian kalimat yang kedua, kalau Anda puas, sampaikan pada kawan Anda. Artinya jika puas, si konsumen diminta untuk melakukan words of mouth, ya. Jadi mouth marketing, dia suruh bercerita kepada orang lain. Karena biasanya di dalam proses pemasaran itu words of mouth itu sangat efektif, karena sekaligus yang menceritakan itu bisa menjadi sebuah referensi, ya. Makanya di dalam beberapa iklan itu seringkali mencantumkan testimoni. Nah, itu salah satu dari pola seperti ini. Nah, selanjutnya, ya, apa saja yang tadi, ya, konsumen di dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk, ya, atau jasa, ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, di sini biasanya si produsen dituntut untuk memenuhi 6 dimensi dari kualitas produk, ya. Apa maksudnya dimensi kualitas produk? Sebagian orang berpendapat bahwa dimensi kualitas produk ini adalah ciri karakteristik untuk melihat kualitas dari sebuah produk, ya. Produk di sini bisa barang, bisa juga jasa, ya.
Nah, apa saja? Yang pertama, performance, kinerja. 2, keandalan. 3, karakteristik produk. Yang 4, keawetan, durability. Yang kelima, kesesuaian dengan spesifikasi. Keenam, desain. Mari kita uraikan satu-satu. Yang pertama, dimensi kinerja, ya, atau bisa juga disebut dengan performance. Nah, dimensi ini menyangkut karakteristik fungsi dari suatu produk. Maksudnya, sejauh mana produk dapat berfungsi sebagaimana fungsi utamanya, ya, dari produk tersebut. Misalkan jam tangan memiliki fungsi utama sebagai penunjuk waktu. Nah, sejauh mana jam tangan tersebut dapat memberikan kita informasi mengenai waktu secara akurat, ya. Lalu dimensi performance ini merupakan hal terpenting bagi pelanggan, ya, dan dimensi performance ini apakah menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau tidak? Apakah pelayanannya diberikan dengan benar atau tidak? Dan itu yang terpenting. Contohnya juga misalkan Smart TV. Smart TV ini kenapa dinamakan dengan Smart TV? Karena identik dengan Smart TV ini kita bisa sekaligus dihubungkan dengan internet. Jadi fungsinya mirip seperti smartphone gitu ya, bisa buka YouTube, bisa buka email dan lain-lain, makanya disebut Smart TV. Nah, jika Smart TV yang memiliki dimensi kinerja atau performance yang bagus, maka dia akan sesuai dengan apa yang dijanjikan dengan kinerja utamanya, ya. Misalkan kualitas gambar yang dapat kita tontonnya baik gitu ya, kemudian kualitas suara baik, dapat digunakan untuk internetan dan lain-lain sebagainya. Kedua, dimensi keandalan atau reliability, ya. Dimensi ini menyangkut kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Artinya, apakah produk sering tidak dapat dioperasikan sesuai fungsi utama karena adanya masalah-masalah teknis, ya, ataukah lancar-lancar saja. Misalnya, saya tidak ambil contoh di sini ya, smartphone BlackBerry dulu gitu ya. Saat dihidupkan ternyata memerlukan waktu yang lama untuk setup, ya, dan sering prosesnya berhenti atau orang menyebutnya hang dan harus di reset berulang-ulang. Atau motor baru sering macet saat digunakan, ya. Masalah-masalah tersebut menyangkut dimensi reliability. Atau misalkan Anda membeli sebuah kendaraan gitu ya, kemudian pada saat digunakan ternyata kendaraan tersebut ada masalah, misalkan shock breaker SB-nya atau shock breaker-nya bocor gitu ya, atau misalkan AC-nya bau, mobilnya baru gitu tapi AC-nya bau. Nah, itu artinya dimensi keandalannya bermasalah. Ketiga, features atau karakteristik produk. Dimensi ini menyangkut kelengkapan fitur-fitur tambahan pada suatu produk, ya. Maksudnya suatu produk selain punya fungsi utama, biasanya juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat komplementer atau melengkapi. Misalnya mobil Alphard gitu ya, memiliki fitur keamanan yang lebih canggih dibanding mobil-mobil lainnya, kemudian memiliki tambahan fitur audio
TV di setiap row penumpang gitu ya. Atau misalnya contoh lain, produk handphone selain dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, juga banyak dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti dapat digunakan untuk membuat schedule misalkan ya, catatan, memiliki fungsi jam, penunjuk lokasi, kalkulator, permainan, dan lain-lain. Jadi selain fungsi utama dari suatu produk dan pelayanan ya, pelanggan seringkali tertarik pada keistimewaan yang dimiliki produk atau suatu jasa yang ditawarkan. Yang selanjutnya, durability. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa lama produk dapat terus digunakan selama jangka waktu tertentu ya. Tentunya dengan pola penggunaan dan perawatan yang masuk akal alias rasional ya. Misalnya sepeda motor digunakan di jalan perkotaan ya, dengan perawatan tertentu akan dapat bertahan hingga misalnya 4 tahun seperti itu. Selanjutnya dimensi kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance. Dimensi ini melihat kualitas produk dari sisi apakah bentuk, ukuran, warna, berat, dan lain-lain sesuai dengan yang diinginkan, dan apakah pengoperasiannya sesuai dengan standar tertentu ataukah tidak ya. Intinya, sejauh mana karakteristik desain dan operasi ini bisa operasi dari produk tersebut bisa memenuhi standar. Yang terakhir, dimensi desain, yaitu aspek emosional yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini dimensi desain ini ya berhubungan dengan sensori karakteristik ya. Biasanya melihat kualitas suatu barang dari penampilan ya, corak, rasa, dan daya tarik, tapi lebih cenderung ke penampilan fisik ya. Biasanya menyangkut keindahan, keserasian, atau kesesuaian yang membuat produk itu enak dipandang atau dirasakan sehingga memberikan suatu daya tarik tersendiri kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya ya, selain kualitas produk, tentu konsumen juga mengharapkan sebuah pelayanan yang baik ya. Ada 5 dimensi yang terkait dengan kualitas pelayanan ya. Yang pertama, aspek fisik atau tangibles yang dapat diukur ya, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, dan hal tersebut merupakan hal yang pelayanan yang konkret gitu ya. Artinya kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Seperti apa tangibles ini? Misalnya Anda bermalam di sebuah hotel, maka yang termasuk dalam aspek tangible-nya itu adalah bangunan fisik hotel ya, fasilitasnya, hingga tampilan karyawan yang melayani. Lalu memberikan voucher hadiah kepada pelanggan sebagai bentuk cashback misalkan, atau ucapan terima kasih karena sudah menginap selama 3 malam ya, juga termasuk dalam aspek tangible ini, dimensi tangible ya. Jadi itu contohnya. Lalu yang ini kenapa gambarnya ini ya, mungkin nanti harus diganti ya. Nah, selanjutnya dimensi keandalan, reliability. Nah, apa yang dimaksud dengan reliability? Reliability ini adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan
jika tangibles adalah tentang hal yang konkret, nah reliability ini bisa dibilang lebih abstrak bentuknya. Ya. Ini karena bersinggungan langsung dengan harapan, dengan perasaan konsumen. Ya. Kembali lagi pada contoh bermalam di hotel tadi, ya, yang saya contohkan di awal. Dalam contoh ini yang dimaksud dengan reliability adalah hal-hal yang berkaitan dengan harapan, seperti misalkan ketepatan waktu saat check-in hingga keramahan yang diberikan oleh karyawan atau staf hotel. Selanjutnya, dimensi tanggung jawab atau responsiveness sama seperti namanya, ya. Responsiveness berkaitan langsung dengan ketanggapan. Artinya responsiveness adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Biasanya responsiveness ini juga diikuti dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti. Oke, dimensi selanjutnya dimensi kompetensi atau assurance. Ya. Nah, dimensi assurance ini berkaitan dengan sebuah kepastian. Tepatnya kepastian yang didapatkan pelanggan dari perilaku pelaku usaha. Assurance ini bisa didapat misalkan dari komunikasi yang baik, ya, pengetahuan yang luas, hingga sikap sopan dan santun kepada pelanggan, ya, atau kepada konsumen. Ya. Dengan adanya assurance, maka kepercayaan pelanggan terhadap produk Anda pun akan meningkat. Oke, dimensi selanjutnya adalah dimensi empati. Ya. Dimensi empati ini berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang erat kaitannya terhadap perhatian yang tulus dari si perusahaan, ya, dan tentu perhatian yang tulus kepada konsumen dan dekat kepada masing-masing pelanggannya. Nah, empati ini akan membantu Anda untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dengan spesifik. Nah, dengan 5 dimensi kepuasan pelanggan ini, Anda bisa dengan mudah, ya, mengenali apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Jika Anda jeli adanya dimensi dalam kepuasan pelanggan ini, bahkan bisa membantu meningkatkan kualitas produk serta layanan yang diberikan. So, jangan ragu untuk selalu memberikan jangan ragu untuk selalu meminta feedback dari konsumen atau pelanggan terkait dengan kepuasan mereka terhadap produk. Ya. Selain bisa menjadi evaluasi, hal tersebut juga bisa membuat pelanggan merasa lebih dekat dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Makanya kalau Anda makan di restoran suatu hotel, biasanya suka ada staf atau karyawan hotel yang secara random dia mendatangi tamu gitu, ya, dan dia bertanya mengenai menu makanan, ya, kualitas menu gitu, ya, rasa, ya, kelezatan dan lain sebagainya. Dan kemudian itu nanti akan dijadikan sebagai sebuah improvement untuk meningkatkan kualitas layanan restoran yang ada di hotel mereka. Kemudian jika Anda menginap di suatu hotel juga biasanya di kamar suka ada semacam kuesioner, ya, yang diletakkan di atas meja untuk diisi oleh si tamu yang menempati kamar tersebut. Itu juga nantinya berfungsi untuk peningkatan layanan mereka. Oke, saya kira itu kuliah yang
bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini, ya, supaya bisa memberikan manfaat kepada yang lain, ya, dan juga supaya ratingnya naik. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.